Selamat sore Bapak Ibu Saudara, selamat datang di GPDI Mahanaim Tegal. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Sore menuju malam hari ini, sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan bagi rekan-rekan yang luar biasa dari Departemen Ibadah Raya, ada penari, ada pemuji, ada pemusik yang selalu memberikan pujian, penyembahan, apa yang mereka bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa terlibat dengan mereka dengan mengisi form postcard Mahanaim Melayani. Anda bisa dapatkan itu di depan. Mungkin minggu lalu Anda sudah dapatkan. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa scan QR code di belakangnya. Dan kemudian saudara dapatkan semua daftar pelayanan yang ada di GPDI Mahanaim Tegal. Enggak harus seperti mereka yang ada di depan mimbar. Ya, ada pelayanan-pelayanan yang Bapak Ibu Saudara bisa kerjakan dengan sangat sederhana. Yang penting punya kerinduan. Coba katakan ke sebelah kiri kanannya, mari melayani bersama. Amin ya. Kalau Anda mau melayani bersama kami di GPDI Mahanaim Tegal, cari postcard ini. Isi dengan nama Bapak Ibu Saudara, isi pelayanan apapun. Menarik, kemarin ada salah satu staf yang katakan bahwa ada yang kemudian berkata, kalau saya mau nawarkan gunting rambut buat staf boleh nggak? Boleh. Kalau Anda mau melayani Tuhan dengan apapun yang Anda punya di tangan Anda Bapak Ibu Saudara, Anda bisa lakukan ya di Mahanaim Melayani. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita bicara seperti apa yang tadi dinyanyikan oleh rekan-rekan yang ditarikan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menemukan itu di website yang ada di layar LED. Anda bisa akses itu di gadget saudara kalau Anda miliki. Kalau Anda tidak bawa atau tidak mau mengaksesnya, Anda juga bisa nanti melihatnya setelah ibadah selesai. You're not finished yet. Engkau belum selesai. Masih ada yang akan terjadi. Masih ada yang Tuhan akan kerjakan. Prosesnya masih berlangsung. Yohanes 5 ayat yang ke-17, kalau Bapak Ibu Saudara berkenan membaca, melihat firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Namun ia Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Tuhan kita adalah Allah yang bekerja dan terus bekerja. Ia tidak pernah berhenti bekerja. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Allah kita itu seperti Allah mitologi yang setelah menciptakan kemudian dia duduk di singgasananya dan kemudian menikmati kesalahan-kesalahan manusia, kemudian menghukum kiri dan menghukum kanan, itu bukan Allah kita. Itu bukan Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah berhenti bekerja, dia terus bekerja di dalam segala sesuatu. Khususnya di akhir zaman ini, saya percaya dan firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak berhenti bekerja. Termasuk dalam memberikan karunia-karunia roh kepada gerejanya. Gereja Tuhan diberikan karunia roh yang luar biasa dan itu gak berhenti sampai sekarang. Pandangan ini berlawanan dengan beberapa tulisan yang ditulis banyak penulis dari gereja barat. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu sejarah gereja, ya, pada suatu ketika ada namanya Great Schism, perpecahan besar, di mana kemudian terbelahlah ada antara gereja barat yang berpusat di Roma dan gereja timur yang berpusat di Konstantinopel. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak suka sejarah, nggak masalah, ya. Ya, tetapi banyak penulis dari gereja barat kemudian menuliskan, ya, termasuk di dalamnya Martin Luther, John Calvin, ya, nama-nama besar. Ya, mereka nggak percaya bahwa karunia roh itu masih bekerja sampai sekarang. Itu kenapa beberapa gereja yang mengadopsi ajaran Luther dan Calvin kemudian mereka
nggak percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja, bahwa mujizat itu masih ada. Tetapi kita gereja Pantekosta di Indonesia, kita percaya mujizat itu masih ada, amin. Kita percaya Roh Allah bekerja sampai sekarang, amin. Yes. Ya, orang-orang yang nggak percaya tentang karunia Roh itu bekerja sampai sekarang disebut sebagai sesasionis. Nah, kita adalah continuationist. Panjang ya. Continuationist. Ya, orang yang percaya bahwa Roh Allah itu dicurahkan 2000 tahun yang lalu di kamar loteng dan itu masih dicurahkan sampai sekarang. Itu janji Allah. Ya, itu kenapa kemudian ada kata Pantekosta di nama gereja kita. Kita percaya kuasa Pantekosta itu tidak berhenti di zaman rasul-rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari Alkitab kemudian kita belajar bahwa Allah sudah memulai segala sesuatu yang baik. Allah melakukan segalanya baik adanya. Dan Dia akan mengakhiri segala sesuatu dengan sesuatu yang bahkan lebih baik. Jadi Allah sudah memulai dengan baik, Anda bisa lihat itu di dalam Kejadian, segala sesuatu yang diciptakan Allah baik. Dan Dia akan mengakhirinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Coba kita buka Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Segala sesuatu yang baik akan diakhiri dengan lebih baik oleh Allah kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat hidupmu tidak sempurna, engkau melihat bagaimana mungkin ini sesuatu yang baik. Tadi di ibadah raya kedua, Pendeta Yosef Priyono sampaikan tentang musibah. Bagaimana mungkin ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi percayalah, kalau Allah akan menjadikannya baik pada waktunya. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. God, you're not finished yet. Tuhan, engkau belum selesai. Engkau masih memproses aku. Engkau masih akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Yang lebih baik untuk kebaikanku. Dari Alkitab kemudian kita juga mengerti bahwa Allah adalah Allah perjanjian. Kita punya perjanjian lama, kita punya perjanjian baru. Dia Allah yang selalu berjanji dan menepati janjinya. Siapa tahu ada yang di sebelah Anda yang tidak menepati janji. Betul? Tetapi Allah kita, Dia Allah yang selalu menepati janji. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan mengenai hal ini. Kalau Bapak Ibu Saudara kemudian memeriksanya. Dikatakan demikian, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Anda belum melihat kedatangan Yesus sampai dengan sekarang. Kalau Anda belum melihat janji kedatangannya yang kedua kali. Percayalah itu terjadi atau itu belum terjadi karena Allah masih berikan kesempatan bagi kita. Allah masih berikan kesempatan bagi anak kita. Allah masih berikan kesempatan bagi suami kita, bagi istri kita, bagi tetangga kita, bagi orang-orang yang sekarang sedang terhilang untuk kembali kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara hadir sore hari ini, itu bisa jadi kesempatan Allah untuk Anda mendengarkan firman Allah dan jangan keraskan hatimu. Kembali kepada Dia. Jelas dikatakan tadi, Dia tidak
datang kembali bukan karena dia tidak menepati janjinya, dia Allah yang menepati janji. Tetapi dia ingin semua orang mendapat kesempatan untuk bertobat. Nanti kita akan lihat mengenai pribadi Allah yang ini, yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Allah pribadi yang selalu berkata benar. You don't play games. It's not who you are. Tadi lagu yang dinyanyikan berkata demikian. Dia gak pernah main-main dengan kita. Dia gak pernah berdusta. Bercanda. Ya, kan sekarang ada yang viral itu kan. Bercanda. Istri saya membawa virus itu. Jadi kadang-kadang saya juga pengen gitu loh. Ya, walaupun aduh jangan dong ya. Jangan sampai kemudian kita jadi lebay. Ya, Tuhan gak bercanda kepada kita. Tidak ada dusta di dalam Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat ke surat Titus. Titus pasal yang pertama ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dia bukan Allah yang bohong. Kalau manusia bisa bohong, kalau pasangan kita bisa berbohong. Kalau bahkan kami bisa tidak menepati janji kami. Ya. Kami hamba-hamba Tuhan berusaha ya untuk tidak hidup ya di dalam dusta. Ya, tetapi mungkin ada orang-orang yang melihat seperti atau mempersepsikan seperti itu. Tetapi Allah kita tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Ia sungguh mengasihi kita. Ia sungguh mengasihi kita dan ia tidak ingin menyesatkan kita. He won't mislead you. Dia tidak akan membawa Anda kepada arah yang salah. Kepada tujuan yang salah. Karena itu kita perlu mengenal Allah kita dengan benar. Karena itu kita perlu mengenal Yesus yang kita sembah. Yesus yaitu Allah yang penuh kasih. Yesus yaitu Allah yang penuh dengan firman. Nah, firman itu diberikan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu dari Kejadian, ya, firman itu menciptakan segala sesuatu dan kemudian gembala pernah berkhotbah tentang bahwa firman yang keluar dari mulut Yesus, ya, penunggang kuda itu akan kemudian membunuh semua musuh-musuhnya. Firman itu begitu berkuasa. Nah, firman yang keluar itu didengar oleh ciptaan-ciptaan Tuhan. Ada ciptaan yang pertama yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itulah manusia. Dan ada juga ciptaan yang dijadikan untuk jadi pelayan surgawinya Allah. Itulah malaikat-malaikat. Nah, manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Dia berbeda dengan malaikat. Siapa di sini yang pengen jadi malaikat? Saya nggak mau. Nggak, lebih baik jadi manusia. Bahkan malaikat itu cemburu dengan kondisi kita. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkannya begitu saja. Ada yang disebut belas kasihan. Belas kasihan itu kemudian menatang. Firman itu keluar dari Allah dan firman itu adalah Allah, betul ya? Dan firman itu kemudian menatang. Menatang itu seperti memegang. Ya, menyambut dari bawah supaya engkau tidak binasa. Firman itu menatang setiap orang yang percaya. Karena itu siapa yang percaya akan diselamatkan. Itulah kenapa kemudian ini yang menjadi kemegahan kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita percaya
dan kita punya kepastian akan keselamatan. Bapak Ibu Saudara tidak datang ke gereja dengan berpikir bahwa siapa tahu aku selamat dengan masuk gereja ini. Enggak. Kita percaya, kita datang kepada Yesus, sumber keselamatan bagi hidup kita. Allah ingin semua manusia diselamatkan. Itulah kenapa tadi disebutkan di dalam surat Petrus, bukan dia tidak menepati janjinya, ia memberi kesempatan untuk kita diselamatkan. Untuk orang-orang yang Anda kasihi diselamatkan. Dan mungkin sore hari ini, malam hari ini Anda perlu teks mereka, Anda perlu telepon mereka. Anda perlu hubungi mereka dan kenalkan tentang Yesus. Anda bisa melayani melalui hal itu. Ada bentuk penginjilan yang bisa kemudian saudara ikuti di Mahanaim Melayani. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa ke ayat itu. 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Allah kita, Yesus Kristus, di ayat yang keempat ditulis demikian. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan saja diselamatkan, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini selaras ya dengan apa yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala. Di atas iman, saudara tambahkan kebajikan, di atas kebajikan saudara tambahkan pengetahuan. Jadi Allah ingin semua orang diselamatkan dan kemudian memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mengerti kebenarannya. Nah, dunia berusaha menyelewengkan Anda dari kebenaran Kristus. Dunia berusaha untuk menarik kita dari kebenarannya. Banyak tayangan, banyak ajaran yang bisa menyesatkan kita. Tetapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang benar, firman-Nya benar. Kalau kita mau bandingkan antara manusia yang ketika jatuh kemudian diselamatkan oleh Sang Firman itu. Sebaliknya, ketika malaikat jatuh, ia kemudian menjadi setan. Tidak ada kesempatan kedua. Karena itu kemudian dirinya penuh dengan hujat. Dirinya penuh dengan celaka yang dia kemudian ungkapkan. Saudara, mengikut Kristus kita diselamatkan. Mengikut setan kita celaka. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang kemudian kebenarannya itu diselewengkan. Oh enggak kok. Ikut setan itu enak. Gak ada aturan. Ikut setan itu enak. Banyak pesugihan. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Pasang ini, pasang itu. Tidak ada orang yang tidak akan takluk dengan pandangan kita. Ya, ada yang bilang itu namanya susu. Ada yang pasang jimat di rumah, pasang jimat di badannya dan lain sebagainya. Setan hanya akan membawa kita kepada celaka. Ia adalah pribadi yang menghujat belas kasihan Allah atas manusia. Allah menatang manusia dengan belas kasihannya. Tetapi setan dia cemburu. Kenapa? Allah menyelamatkan manusia. Dan itulah dia kenapa setan terus menghembuskan ketakutan. Ketakutan yang ada di muka bumi ini, itu semua datangnya dari si jahat. Beda ya, saya tidak membahas tentang rasa takut yang adalah alarm atau pengingat dalam tubuh kita. Ya, ketika semakin panas, saudara harus pergi. Karena siapa tahu ada kebakaran. Ya kan, saudara nggak semakin panas, aduh enak nih panas. Gitu. Mati saudara. Ya, ada alarm di dalam tubuh kita yang menimbulkan rasa takut yang membuat kita kemudian lari. Tetapi ketakutan yang dari iblis itu berbeda.
Dia memberikan ketakutan akan masa depan kita. Anda pernah nggak diteror dengan perkataan-perkataan, nggak tahu dari dalam hatimu mungkin, atau dari orang lain yang kemudian berkata, kamu, emang kamu bisa selamat dengan cara hidup yang seperti itu? Kamu, masa kamu bisa selamat dengan percaya kepada Yesus? Bapak, Ibu, Saudara, setan berusaha untuk membawa ketakutan kepada masa depan kita. Kita berpikir bahwa kita tidak cukup baik. Kita berpikir bahwa anugerah Allah tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Seorang yang terkenal namanya Teresa dari Avila pernah berkata, ketika setan mengingatkanmu akan masa lalumu, ingatkan dia akan masa depannya. Kadang-kadang dia ingatkan kita ketika kita berdoa, bukan? Anda berdoa kemudian terus iblis berkata, kayak bener aja. Kemudian, ya deh gak usah berdoa deh, nanti aja. Atau kemudian ketika saudara mau berbuat baik, kemudian kamu udah terlalu buruk, udah sekalian aja, terlanjur basah. Ada yang pernah mendengar itu dari iblis? Terlanjur basah sekalian aja bikin dosa. Gak usah setengah-setengah. Ya, dia selalu ingin mengingatkan kita akan masa lalu kita. Tetapi ingatkan iblis, hei kamu punya masa depan yang hancur-hancuran loh. Coba kita lihat ya, Matius 25 ayat yang ke-41. Ini masa depannya iblis, ingatkan itu. Setiap kali dia menaruh rasa bersalah ke dalam hatimu, mengingatkan engkau akan masa lalumu. Bapak Ibu Saudara, gak ada dari kita yang sempurna. Gak ada dari kita yang gak bercacat celah. Tetapi oleh darah Yesus, oleh salibnya, kita diselamatkan. Karena itu jangan berhenti di masa lalumu. Lihat di ayat 41 dari Matius pasal 25, ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. He's a fallen angel. Dia adalah malaikat yang jatuh. Ingatkan dia, hei ini loh masa depanmu. Siapa kamu? Mau ingatkan saya tentang masa lalu saya. Masa lalu saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Perkataan ini sering diulang oleh salah satu guru di sekolah Alkitab Batu. Dulu saya habiskan 1,5 tahun ya untuk kemudian sekolah di sana. Dan sekarang bersama-sama dengan guru itu mengajar juga di sekolah Alkitab Batu. Dia sering mengutip perkataan Teresa dari Avila ini. Semoga Bapak Ibu Saudara pegang Matius 25 ayat 41. Ketika Anda berdoa malam hari ini, jangan biarkan iblis mengingatkan Anda tentang masa lalumu. Bagi kita masa depan dan janji itu telah diberikan. Itu udah jadi bagian kita. Baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan kita. Pengharapan dan janji dalam Allah itu yang menghidupkan kita. Pemazmur pernah berkata di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-49 sampai yang ke-50. Mazmur 119 ayat 49 sampai yang ke-50. Ingatlah akan firman yang kau katakan kepada hambamu. Olehnya engkau membuat aku berharap. Firman itu menimbulkan pengharapan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu, janji Tuhan memberi aku hidup. Janji Allah menghidupkan kita. Engkau percaya akan firman Tuhan, amin. Janji ini yang menghidupkan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang sedang mati secara spiritual, engkau sedang jauh dari Tuhan. Engkau merasa bahwa aku kering,
Kembali kepada janjinya, karena janji ini menghidupkan engkau. Karena janji Allah menghidupkan kita. Jika ada yang terlihat masih belum sempurna, ingatlah bahwa Tuhan kita belum selesai. He's not finished yet. You're not finished yet. Dia sedang memproses kita. Ia masih terus bekerja di dalam kita. Karena itu alamilah kepenuhan di dalam kasih karunia-Nya yang melimpah di dalam hidup kita. Dan kasih karunia itu diberikan melalui firman Allah. Yang Bapak Ibu Saudara juga bisa temukan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. Kasih karunia demi kasih karunia. Pastor Joseph Prince pernah berkata, kasih karunia Allah itu seperti ombak. Belum selesai, sudah ada di belakangnya menyusul. Ayat yang ke-16, sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Kalau Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang paling menderita, Anda orang yang paling sengsara, tidak ada yang bisa memahami kesengsaraanmu, ingatlah janji Allah. Ingatlah kepenuhan di dalam Dia. Ingatlah firman-Nya. Suatu hari akan datang saatnya Bapak Ibu Saudara, ketika tulang-tulang kering dibangkitkan, ketika gunung-gunung diguncangkan, ketika kegelapan sirna. Sampai saat itu tiba, biarlah kita tetap memuji Tuhan senantiasa akan pekerjaan-pekerjaannya. Mari kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak berhenti bekerja. Kalau Anda melihat ada yang belum beres, Tuhan, Engkau pasti sedang memproses aku. Tuhan, Engkau pasti sedang ingin bekerja di dalam kehidupanku. Bagian bridge dari lagu tadi mengatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat apa yang dinyanyikan oleh rekan-rekan tadi, until the dry bones wake, sampai tulang-tulang kering dibangkitkan. Ada waktunya ya saat itu terjadi. Until the mountains shake, sampai gunung-gunung berguncang. Saudara kalau baca firman Tuhan, ada waktunya Allah akan menggoncangkan segala sesuatu. Until the darkness breaks, sampai kegelapan itu sirna. Kita ada dalam proses, sampai saat itu tiba. Tetaplah memuji Tuhan.